Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Wulan Indriani, NPM 2050029. Dan saya Aji Yandi Utami, NPM 205000028. Di sini kami akan mempraktekkan mata kuliah konseling kelompok dengan pendekatan behavioral dan teknik self management. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Makasih. Iya. Misi Bu. Iya Mbak. Misi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Anita bisa memimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita berdoa sudah selesai. Sekarang kita di sini sudah ada yang saling mengenal belum? Belum. Saya sudah Bu. Ya, bagus. Untuk bisa mengakrabkan hubungan, lebih baik kita saling memperkenalkan diri satu persatu ya. Boleh silakan dari Mbak Esther. Perkenalkan, nama saya Esther Irmania dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Anita Biat dari kelas IPA 2. Perkenalkan, nama saya Kalista Nabila dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Pusaka Sari dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Dayu dari kelas IPS 5. Perkenalkan, nama saya Halimah dari kelas IPS 3. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dari 12 IPS 1. Nah, perkenalannya sudah selesai ya. Sekarang kalian tahu nggak di sini tuh kita mau ngapain? Mau diskusi Bu? Ngobrol-ngobrol dong Bu. Apalagi Konseling Bu, curhat Bu. curhat. Iya. Ada yang bilang diskusi, ada yang bilang ngobrol-ngobrol, ada yang bilang curhat. Jadi di sini tuh kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Saya Bu, Ya Mbak. ya intinya menyelesaikan masalah-masalah gitu loh Bu. Ada lagi? Saya Bu, konseling yang dilakukan secara berkelompok. Ya benar Mbak. Dari pendapat Mbak Esther sama Mbak Nurhalimah sudah benar ya. Dan di sini Ibu akan menambahkan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu proses bantuan dari konselor untuk konseling guna menyelesaikan permasalahan dan yang dilakukan secara berkelompok. Dan di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi artinya cerita dari teman-teman di sini tidak akan bocor ke siapapun kecuali orang yang ada di ruangan ini. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Diharapkan teman-teman bisa terbuka menyampaikan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, yang artinya teman-teman secara sukarela menyampaikan permasalahannya guna bisa dicarikan solusinya. Yang keempat yaitu asas kekinian, yang artinya masalah yang teman-teman sampaikan itu adalah permasalahan yang saat ini sedang kalian alami. Apakah bisa dimengerti? Iya Bu. Nah, dan juga kegiatan kita akan berlangsung selama 45 menit ke depan. Apakah kalian semua sudah siap? Siap Ya, Bu. Sebelum kita mulai atau masuk ke dalam inti, gimana kalau kita SPT dulu? Iya Bu. Kita mau ngapain nih Bu? Jadi kita mau main sambung kata. Ibu akan memberi satu kata, lalu disambung oleh teman yang lainnya. Coba Ibu kasih contoh. Jadi gini, misal saya mengucapkan kata saya, nanti kamu menambahin kata makan, tapi kamu harus mengucapkan kata dari saya dulu. Jadi saya makan, lalu selanjutnya diteruskan seperti itu. Ya Mbak, paham nggak? Nah, sekarang kita akan mau mulai dari mana dulu? Sini aja Bu, sini. Dari Mbak Nisa dulu kita. Dari konselornya dulu Mbak. Oh iya, maaf. Itu mau kata saya Pergi. Enggak ulang, jadi sayanya diikuti. Oh, satu. Ya.
pergi makan nasi padang. Saya pergi makan nasi padang sama. Saya pergi makan nasi padang sama pacar saya. Satu kata Mbak. Dari Saya Makan. Saya makan roti. Saya makan roti tawar. Saya makan roti tawar sama. Saya makan roti tawar sama adik. Saya makan roti tawar sama adik teman. Saya makan roti tawar sama adik teman saya. saya makan roti sama adik teman saya di Saya makan roti sama adik teman saya di dapur. Saya makan roti tawar sama adik teman saya di dapur. Saya makan roti tawar sama adik teman saya di dapur muri kamar. Saya makan roti tawar sama adik teman saya di dapur muri kamar saya. Saya makan roti tawar sama adik teman saya di dapur muri kamar saya bersama. Saya makan roti tawar sama teman adik saya di dapur bumi kamar bersama berapa saya? enggak. Sekarang kan tadi dari Mbak Nisa, terus berbalik dari Mbak Esther. Mbak langsung Mbak Esther saja. Kita bersama pergi ke Jombang. Kita bersama pergi ke Jombang naik beca. Kita bersama pergi ke Jombang naik beca bersama. Kita bersama pergi ke Jombang naik beca bersama teman. Kita pergi bersama. Kita pergi ke Jombang bersama naik becak bersama teman saya. Saya pergi ke Jombang naik becak bersama teman saya dan Saya pergi ke Jombang bersama teman saya dan becaknya. Kita bersama teman saya naik becaknya begas. Bersama Kita pergi ke Jombang bersama teman saya naik becak, becaknya meledos, lalu udah. Nah, sekarang gimana? Semuanya udah fokus belum? udah. Oke, sebelum kita masuk ke tahap ini, tadi kita sudah dibahas sama Ibu Rina. Pahlawan seni kelompok itu tentang kita menyelesaikan permasalahan kita. Nah, sekarang Ibu pengen kalian semua terbuka akan masalah kalian ya. Boleh diceritakan masing-masing permasalahannya? boleh. Mau mulai dari siapa dulu nih? Dari saya, Bu. Silakan. Jadi gini ya, Bu, saya kan sudah kelas 12, tapi masih susah untuk mengatur waktu untuk belajar, main sama nonton TV gitu ya. Terus waktu belajar itu biasanya diambil buat nonton TV atau main gitu, Bu. Oke, yang lainnya? Kalau saya males itu mengerjain tugas, rasanya gimana gitu. Oke.
Mbak Ina dulu. Kalau saya susah mengatur waktu karena sibuk kegiatan ekstra Bu di sekolah, jadi tugasnya nggak kepegang. Oke, Mbak Ima. Kalau saya suka main game sampai larut malam Bu. Yang lain? Bu dulu. Kalau Saya Bu, kalau saya itu sering nonton film Bu. oh gitu ya, Bapak. Mbak Lisa udah belum? Belum, kalau saya sering terlambat Bu karena bangunnya kesiangan. Oke. Ada yang belum? Saya Bu, Oh iya benar. kalau saya sering tidur di kelas Bu. Oh. Nah, tadi sudah dengar semua ya tema atau permasalahan dari masing-masing yang ada di sini. Lalu menurut kalian siapa nih tema atau permasalahan yang harus segera diselesaikan? Ima aja Bu, Sama aja. soalnya sudah kecanduan Bu, susah nanti Bu. Susah ini. Iya baik. Gimana Mbak Ima mau menceritakan permasalahannya? Tapi aman kan Bu? Apa? Tadi kan juga sudah dijelaskan sama Ibu Alvina kalau apapun yang kita ceritakan di sini itu bersifat kerahasiaan. Jadi semuanya aman. Oke Bu, saya bersedia. Oke, kalau itu ceritakan permasalahannya. Silakan. Nah, jadi gini Bu, saya tuh mulai main game itu sejak kelas 11. Iya. Pertamanya tuh diajakin teman saya, terus saya jadi kecanduan. Kebetulan dia tuh gamer seperti teman saya itu. Akhirnya saya lihat kok seru, terus saya kecanduan sampai sekarang deh Bu. Baik, ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan untuk Mbak Ima? Kok bisa sih Mak, kamu main game kan kamu cewek? Iya sih, awalnya kan diajakin pacar aku ya. Terus aku nggak tahu dia jadi suka sama game. Emang seru ya main game itu? Seru banget gila. Kamu main gamenya gimana? Kan sekolah terus. Aku mainnya sih di warnet, kadang di rumah juga ada laptop. Yang lain? Kalau dalam seminggu itu kamu bisa main game berapa kali? Setiap hari dong. Kalau kamu main game ngabisin berapa jam? Biasanya dari jam 4 sore sampai 4 pagi. Itu hari biasa apa hari libur Mak? Ya hari biasa, hari libur makan aku nggak pernah tidur sih. Emang wow. Kan aku banget marah. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Terus gimana belajarnya? Sebenarnya kalau ditanya belajar aku tuh juga nggak belajar sih. Males juga kadang-kadang ya. Kalau tugasmu gimana Mak? Aku juga nggak ngerjain tugas. Aku sukanya nirul. Terus gurunya gimana? Nggak dikerjain? Ya kadang marah ya, tapi gimana aku mau bodo amat. Kamu main game lama-lama emang mata kamu nggak sakit? Sakit sih, perih banget, parah. Ada lagi nggak yang mau beri tanggapan? Jam tidur kamu keganggu nggak? Keganggu sih. Ada efeknya nggak sih Ma yang kamu rasain? Soalnya kan sering begadang atau bangunannya pegel-pegel gitu. Nggak ada sih, paling cuma ngantuk. Ada lagi yang mau menanggapi? Ibu rasa sudah ya. Kalau begitu Ibu rangkum satu-satu. Nah, berarti kan tadi di awal penyebabnya Ima karena apa? Ada yang tahu? Saya Bu, dia itu penyebab kecanduan gamenya karena bermain sama pacarnya dan juga temannya Bu. Terus yang lain? Terus main game itu bisa 4-6 jam dalam sehari. Udah gitu si Ima udah main dari kelas 11, jadi kan udah kebiasaan Bu. Ada lagi? Ima juga gak ngerjain tugas Bu. Nah, itu kan ya konsekuensinya kalau kita ngerjain tugas. Jadi perilaku Ima ini sudah kecanduan berat sama game berarti. Iya Bu, baik berjam-jam sampai begadang. Jadi tadi apa konsekuensinya? Ima kurang tidur, matanya perih, sering ngantuk, dimarahin guru karena nggak ngerjain tugas. Oke, berarti Ibu rangkum ya semuanya. Jadi tadi kan penyebab yang jadi alasan Ima itu karena teman sama pacarnya dan teman sekitarnya itu bermain game. Jadi Ima kebawa kan
hingga asik sendiri bermain game sampai 4 sampai 6 jam dalam sehari bisa main game doang. Dan sampai konsekuensinya matanya perih, sering nggak bisa tugas, ngantuk, sering terlambat sekolah, dan akhirnya dimarahin sama gurunya. Dari cerita Ima tadi, menurut kalian ada nggak solusi atau jalan keluarnya dari permasalahan Ima yang kecanduan game? Saya Bu, kalau menurut saya solusinya itu Ima suruh berhenti main game aja, terus aktivitasnya diganti sama tidur. Tapi menurut aku susah tahu, karena si Ima udah kecanduan gitu. Mending nih ya kegiatan main gamenya itu diganti. Jadi kayak misalnya diganti kegiatan yang positif atau kegiatan yang Ima suka gitu. Iya Bu, saya setuju sekali sama Dani. Oke, yang lain? Kalau nggak si Ima suruh buat, kalau nggak si Ima suruh buat jadwal saja di dia kesehariannya ngapain aja gitu, biar dia teratur tidurnya dan tidak hanya main game saja. Ya benar itu. Nah, kalau menurut Ima, dari sana teman-teman, yang paling bisa Ima lakuin yang mana? Saya bisa sih Bu ngatur jadwal buat harian. Kalau misalkan Ima sudah bisa menentukan mau mengatur jadwal apa saja yang akan diisi, nanti kita bakal menganggap akan ada hukuman jika Ima tidak melakukan apa yang akan diisi, dan Ima akan mendapat hadiah jika bisa melakukannya. Nah, Ima ingin hadiah yang apa? Saya pengennya laptop Bu. Wah, laptop bisa dinegosiasi juga Mbak. Ya yaudah gambar kalau gitu. Mbak Ima suka menggambar? Suka sekali Pak Bu. Wah, Banget. wah, gambar masa depan. Iya, sama ayah. Wah. Kalau hukumannya nih, kalau Mbak Ima nggak bisa melakukan perilaku baru, mau dihukum apa? Apa ya Bu, aku gak suka dihukum. Iya, kan ini konsekuensinya Mbak Ima jika melanggar. Ya udah kalau gitu traktir teman-teman aja ya Bu. Oke, deal ya. Iya Bu. Minimal ricis. Minimal. Nah, jadi tugas teman-teman di sini yaitu membantu Ima, memantau Ima 1 minggu ke depan untuk bisa merubah kecanduan gamenya itu agar bisa menjadi perilaku yang baru. Tapi gimana caranya Bu buat ngingetin Ima? Kalau itu ibu sarankan untuk kalian membuat grup chat WA gitu ya. Jadi kalian bisa berkomunikasi di grup, apalagi kan ini kelasnya berbeda. Nanti jika istirahat bisa saling chat, mau ke kantin bareng atau kemana bareng. Dan juga kalau di rumah kalian bisa mengingatkan Ima lewat chat itu. Bagaimana Pak, kalian bisa? Bisa Bu, bisa. Nah, di sini Ibu ada kontrak perilaku Ima. Jadi nanti Mbak Ima tuliskan di sini ya, perilaku Mbak Ima saat ini itu apa, kemudian perilaku pengganti, kemudian hadiah, lalu hukuman apa yang akan Mbak Ima terima jika tidak bisa melakukan perilaku baru. Kemudian nanti tanda tangan di sini dan teman-teman menjadi saksinya ya. Ya, Mbak Ima Bu. Tanggal berapa Bu? Tanggal 26. Bulan 6. Ini saya mau hadiah laptop ya Bu. Atau alat gambar Mbak. Semua lah. Dan nanti laptop kita ya, kita ayam. Ini juga semua Bu. Iya Mbak. Contoh aja Mbak, nggak usah tunggu Mbak. Biar cat Bu. Nah, udah ya Bu. Ya, Tetap di mana Bu ini? saya tahu aja. Oke, makasih ya Bu. Nah, kan Mbak Ima sudah mengisi kontrak perjanjian nih, dan sekarang di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi kepuasan konseli. Di sini lembar kerjanya bisa kalian isi di rumah, kemudian saat pertemuan selanjutnya bisa dibawa kembali dan dikumpulkan ke saya. Silakan Mbak. Makasih Bu. Masih dulu. Kasih Bu. Kasih Bu.
Nah, itu bisa kalian isi di rumah ya, sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Ya, Ima kan sudah mengisi kontrak perjanjian. Kemudian kita akan melihat perkembangan Mbak Ima dalam waktu 1 minggu ke depan. Nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk memantau perkembangan Mbak Ima dan membahas permasalahan dari kalian yang belum kita bahas hari ini. Gimana? Baik, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi Ibu cukupkan pertemuan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau datang ke kegiatan konseling kelompok hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa. Untuk Mbak Esther silakan dipimpin untuk doanya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Bu. Oh, ada yang mana? Permisi, Bu. Ya, mari. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Terima kasih ya. Hati-hati. Ternyata juga ada. Permisi ya, Bu.